itu. Yang benar saja mereka menyerang dengan serentak orang-orang petinggi dari SMA Oya. Akhirnya pemburuan pimpinan SMA Oya oleh aliansi 3 sekolah itu telah dimulai untuk memutuskan SMA yang terkuat di sana. Yo, kayaknya ini bakal seru cuy. Jadi jangan lupa siapkan dulu udut kopainya biar enjoy, kita gaskun. Film ini diawali dengan SMA Teknik Senomon yang sedang melakukan penyerangan ke SMA Kiri untuk dijadikan sekutu. Lalu kita diperkenalkan dengan pemimpin dari SMA Senomon yang bernama Kohei Amagai. Ia merupakan orang yang cukup kuat sekaligus anak dari orang kaya. Di sini Kohei juga mempunyai 2 tangan kanan yang sangat kuat dalam perbaku hantaman. Yang pertama ada Ryo Suzaki atau biasa dikenal dengan Ryo. Ia merupakan mantan ketua dari SMA Nami yang sebelum ia pindah ke SMA Senomon. Lalu yang kedua ada Saboten. Dan karena itulah mereka pun bisa dengan sangat mudahnya untuk menaklukkan SMA Kiri ini. Ditambah lagi SMA Senomon membentuk aliansi dengan sekolah lain yaitu dengan SMA Ebara dan SMA Kamasaka. Dan hal itu ia lakukan supaya pasukan mereka semakin banyak dan kuat. Lalu kita diperkenalkan dengan orang-orang terkuat dari SMA Ebara terlebih dahulu. Yang pertama ada Soji, orang terkuat nomor 1. Lalu ada Rejin dan Rajin yang terkenal dengan gaya bertarungnya yang selalu berdua. Lalu petinggi terkuat dari SMA Kamasaka yaitu Gandhi dan Himuro Raiji. Di sini diketahui kalau SMA Kamasaka ini terkenal dengan gaya bertarungnya yang selalu menggunakan senjata. Dan jika mereka bertarung tanpa senjata, mereka hanya seperti mamang-mamang biasa saja. Di sini diketahui kalau 3 sekolah yang beraliansi ini ternyata bertekad ingin menaklukkan semua sekolah di wilayah SWORD di bawah pimpinannya Kohei. Dan kali ini misi mereka ingin menaklukkan SMA Oya karena SMA Oya yang merupakan sekolah yang terkuat di wilayah SWORD saat ini. Dan sudah resmi menjadi bagian dari SWORD semenjak di bawah kepemimpinannya Murayama. Namun saat Murayama dikabarkan telah meninggalkan SMA Oya, tentu saja hal itu dijadikan kesempatan oleh 3 aliansi untuk melakukan penyerangan kepada Oya untuk merebut puncak di sana. Kemudian scene berpindah kepada Fujio yang sedang pergi ke SMA Sujuran hanya sendirian saja. Dan hal itu ia lakukan karena ia penasaran dengan sosok Lao yang terkenal sangat kuat di kota itu. Meskipun semua temannya sudah melarang Fujio. Namun ketika di sana murid-murid Sujuran tidak ada yang menyadarinya karena warna seragam Fujio sama dengan mereka. Lalu Fujio mencoba menanyakan tentang keberadaannya Lao kepada salah satu murid di sana, yang ternyata murid itu adalah salah satu anggota paksinya Lao yang bernama Mercy. Mercy yang mendengar itu tentu saja terkejut karena Fujio bisa dengan sangat mudahnya masuk ke SMA Sujuran. Tetapi ia menganggap Fujio hanya nyasar saja ke sana. Tetapi ketika Fujio mengatakan kalau ia sengaja datang ke Sujuran, semua murid Sujuran yang awalnya acuh tetapi setelah mendengar ucapan Fujio itu langsung menyerangnya karena mereka merasa diremehkan, sehingga terjadilah pertarungan Solo versus kampung di sana. Di dalam pertarungan itu terlihat Fujio bisa mengimbangi semua lawan-lawannya meskipun ia sendirian. Namun tiba-tiba seseorang datang dari atas lalu loncat karena ingin ikut baku hantam juga. Ia bernama Binjo. Dan terlihat ia sangat kuat walaupun sudah dibuntang-banting pun ia tetap saja bisa bangkit dan tertawa. Melihat hal itu Fujio pun merasa tertantang karena Binjo sangat berbeda dengan murid Sujuran yang lain. Namun ketika salah satu petinggi Sujuran yang bernama Mogoroku datang, tiba-tiba Mercy menghentikannya dan mengatakan kepada Fujio kalau Lao merupakan orang yang sangat terkenal di Sujuran. Karena itulah orang-orang dari sekolah lain banyak yang mengantri untuk bisa bertemu dengannya. Lalu Mercy menyuruh Fujio untuk mengambil nomor antrian dulu jika ingin bertemu dengan Lao. Mendengar hal itu Fujio pun kebingungan dan bagaimana caranya supaya ia bisa mendapatkan nomor antrian itu. Dan tiba-tiba Mogoroku menendang leher Fujio dari belakang. Tetapi untungnya Fujio bisa menahannya dan ia malah meledeknya dengan mengatakan tendangannya tidak lebih kuat dibandingkan dengan tendangan Todoroki. Dan ternyata tendangan itu merupakan sebuah tes dan antrian bagi Fujio.
Kemudian barudak Sujuran pun melepaskan Pujio pergi begitu saja. Namun di tengah-tengah perjalanan ia tidak sengaja berpapasan dengan Lao yang ia cari selama ini. Mengetahui itu Pujio pun menyadari dan terus meliriknya dengan tatapan tajam. Namun salah satu baladnya Lao langsung memarahi Pujio dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu Pujio pun pergi ke SMA Hosen. Di sana ia langsung dikerumuni oleh panglima-panglima dari Hosen, yang dimana ada Sawamura, Kenjo, Jinkawa, dan terakhir Yuken. Lalu Sabakan memberitahu mereka kalau Pujio baru saja berkunjung ke SMA Sujuran. Mendengar hal itu mereka pun langsung terkejut dengan keberaniannya Pujio yang datang sendirian ke kandang maung. Lalu Jinkawa meminta Sabakan untuk menjelaskan tentang paksi yang ada di Sujuran supaya Pujio mengerti sekuat apa Sujuran itu. Namun Sabakan hanya memberitahu paksi Lao saja yang merupakan paksi dengan anggota paling sedikit dibandingkan paksi lain di Sujuran. Karena mereka hanya berjumlah 6 orang. Namun masing-masing dari mereka terkenal sangat kuat karena mempunyai peran dan keahlian. Lalu kita diperkenalkan dengan paksi Lao yang pertama, si masker yang bernama Kamui. Di sini Kamui berperan sebagai informan mata-mata untuk menyelidiki semua informasi yang dibutuhkan oleh paksi Lao sebelum menyerang atau bertahan sebelum tawuran. Lalu anggota berikutnya bernama Cheta Kansuke atau orang sebelumnya yang selalu bersama Lao. Ia adalah orang terkuat di kelas 2 Sujuran. Lalu selanjutnya ada Mercy. Ia merupakan orang yang terkuat dan juga orang paling jenius di Sujuran. Lalu selanjutnya ada Kojo Miyauchi atau Binjo. Di sini Binjo juga merupakan orang terkuat, bahkan ia juga mendapatkan julukan sebagai zombinya Sujuran. Mendengar itu Pujio menyadari dalam pertarungannya tadi, yang dimana si Binjo ini masih bisa tertawa dan kembali walaupun sudah dihajar telak olehnya. Maka dari itulah Binjo dijuluki sebagai zombie. Lalu ada Magoroku, orang terkuat yang awalnya seorang lone wolf. Namun setelah duel dengan Lao ia pun kini menjadi anggotanya dan bodyguard Lao. Dan terakhir adalah orang yang terkuat di Sujuran yang bernama Misaki Mario atau Lao. Disebutkan kalau Lao ini merupakan orang terkuat dan juga disegani oleh Sujuran. Bahkan ia dijuluki sebagai monsternya Sujuran. Lao Ippat, Suzuran ichi no tough na otoko de. Misaki Mario. Setelah mendengar semua penjelasan itu, lalu Pujio menanyakan tentang Sachio yang tidak ada di sana. Mendengar itu Sabakan lalu menjawab kalau Sachio sedang menemani ibunya yang sedang sakit untuk berobat ke luar negeri. Kemudian scene berpindah ke SMA Sujuran yang sedang rusuh karena Mercy telah membiarkan Pujio pergi begitu saja. Namun semua murid Sujuran langsung terdiam ketika Binjo berteriak di sana. Lalu barudak paksi Lao mengatakan kalau semua sekolah tidak ada yang berani datang sendirian ke Sujuran, kecuali Sachio, pemimpin Hosen, dan juga sekarang orang kedua yaitu Pujio. Karena itulah mereka harus memberikan respect kepada Pujio. Di sini Mercy juga mempunyai alasan tersendiri untuk melepaskan Pujio. Karena sebelumnya Pujio tidak berniat untuk menyerang Sujuran, melainkan ia hanya ingin bertemu dengan Lao saja. Setelah itu Mercy pun menugaskan Kamui untuk terus mengawasi Pujio dan mencari informasi tentang SMA Oya. Keesokan harinya di sekolah Pujio memberitahu balad-baladnya kalau ia telah pergi ke Sujuran karena ingin menemui Lao. Mendengar itu Jamuo pun terkaget dengan nekatnya Pujio karena tindakan itu sangatlah berbahaya. Lalu Jamuo pun menjelaskan kalau Lao itu monster yang mempunyai 3 julukan legenda. Yang pertama ada legenda festival karena telah menyerang SMA Kurosaki. Lalu yang kedua tentang legenda Lao penutupan jalan tol. Dan yang terakhir tentang legenda Snake Rabi, di mana dikabarkan Lao telah menghajar seorang pria di bar hingga koma. Di tempat lain Tsukasa sedang menghajar anak-anak dari sekolah lain yang ingin menaklukkan SMA Oya. Di sana Tsukasa juga sempat melihat barudak SMA Senomon yang sedang memata-matainya. Tidak lama kemudian Todoroki datang dan berpamitan untuk pulang terlebih dahulu karena ia ingin memancing ikan. Di tempat lain, 3 aliansi Senomon sedang berkumpul di kafe untuk membahas soal penyerangan ke SMA Oya. Lalu pihak SMA Ebara mengatakan kalau mereka hanya ingin berurusan dengan Todoroki saja. Bahkan mereka juga sempat menyinggung SMA Kamasaka yang selalu menggunakan senjata ketika tawuran.
Mendengar itu, SMA Kamasaka tentu saja tidak terima sehingga mereka pun langsung adu bacot di sana. Namun Ryo dari SMA Shenomon langsung menyuruh mereka untuk diam. Setelah itu Kohei memberikan uang kepada mereka dan menyuruh mereka untuk segera merekrut sekolah lain agar bisa beraliansi dengannya. Di tempat lain, Fujio mendapatkan surat dari Sachio yang mengatakan kalau Fujio harus membantu Hosen jika terjadi sesuatu masalah. Begitu juga sebaliknya, jika Oya mendapatkan masalah maka SMA Hosen sudah siap untuk membantunya. Dan Sachio juga mengatakan di dalam suratnya agar Fujio tidak mencari tahu tentang Lao, tetapi itu sudah terlambat karena Fujio telah datang ke sana. Kemudian scene berpindah kepada Tsukasa dan Todoroki yang sedang jalan-jalan santuy. Lalu di sana ternyata Todoroki bersama Yuken karena mereka ternyata sudah akrab. Lalu Tsukasa pun menanyakan soal Lao kepada Yuken karena mereka satu kota. Mendengar itu, Yuken pun langsung membawa mereka ke rumahnya Mercy dan menyuruh Fujio untuk menanyakan secara langsung kepada Mercy. Lalu Fujio pun menemui Mercy dan memberitahu kalau ia adalah sahabatnya Fujio yang datang ke Sujuran kemarin. Sebelum menceritakan tentang Lao, ternyata Tsukasa melakukan ini karena ia mengetahui kalau Kamui telah ketahuan mengintai SMA Oya. Mengetahui itu, Mercy pun mengakui kehebatan Tsukasa dan terpaksa ia harus menjelaskan tentang Lao. Keesokan harinya, Fujio, Tsukasa, dan Jamuo pun pergi ke alamat rumahnya Lao. Di sisi lain, Kenjo melihat keberadaan mereka. Namun saat ingin mengikuti mereka, tiba-tiba Kenjo kehilangan jejak mereka karena ia mendapatkan telepon dari sahabat lamanya yang ingin mengajaknya untuk ketemuan. Yang ternyata sahabatnya itu adalah Saboten dari SMA Shenomon. Kemudian scene kembali lagi kepada Fujio dan Tsukasa yang baru sampai ke rumahnya Lao yang ternyata itu adalah panti asuhan. Di sana Fujio langsung terkejut karena ternyata Lao ini sangat baik dan suka mengasuh bocil-bocil panti untuk bermain. Kemudian diceritakan kalau Lao ini anak yang telah dibuang orang tuanya di panti asuhan sehingga ia pun dirawat di sana. Namun suatu hari Lao menyadari kalau fisiknya sangat kuat dan berbeda dengan teman-temannya. Hingga akhirnya ia pun tumbuh di sana menjadi pria kuat dan ia bertekad untuk melindungi semua anak panti. Namun tiba-tiba salah satu temannya ada yang dianiaya oleh ayahnya sendiri. Lao yang melihat hal itu tentu saja marah dan ia langsung datang ke Snake Ruby untuk memberikan pelajaran kepada ayahnya dari temannya itu untuk tidak mengganggu lagi temannya. Dan itulah cerita sebenarnya dari legenda Snake Ruby. Fujio yang mengetahui itu merasa kagum sehingga ia pun langsung menghampiri Lao. Melihat hal itu, Jamuo dan Tsukasa panik. Tetapi ternyata Fujio malah mengajak Lao untuk jadi temannya. Lao yang melihat itu hanya hulang-hulang saja dan menerima pertemanannya. Keesokan harinya di sekolah, Fujio memberitahu teman-temannya kalau ia sekarang telah berteman dengan Lao. Mendengar hal itu mereka semua hanya tertawa dan tidak mempercayainya karena itu tidaklah mungkin. Tetapi setelah Tsukasa mengatakan kalau itu benar, mereka semua terkejut kalau Fujio bisa berteman dengan monster Sujuran. Di tempat lain, Kenjo menemui Saboten di kafe tempat biasa barudak tiga aliansi nongkrong. Di sana ternyata Saboten ingin menawari Kenjo dan barudak Hosen lainnya untuk ikut beraliansi dengan mereka untuk menyerang SMA Oya. Bahkan Kohei Amage juga akan memberikan pembayaran berapapun yang diinginkan oleh Hosen untuk mau beraliansi dengannya. Namun Kenjo langsung menolaknya, bahkan ia juga memperingati Kohei untuk tidak macam-macam dengan Hosen. Dan ia juga memperingati mereka kalau SMA Oya cukup kuat. Mendengar hal itu, Kohei pun marah dan ia langsung menyuruh Saboten untuk membereskan Kenjo agar informasi penyerangan tidak bocor. Lalu di luar kafe, Ryo yang sedang santuy sambil ngelem dan menikmati angin segar didatangi oleh Soji dari SMA Ebara. Ia menanyakan alasan Ryo yang mau menjadi anak buahnya Kohei. Padahal sebenarnya Ryo ini dulunya merupakan orang yang terkuat dan pemimpin dari SMA Nami. Mendengar hal itu, Ryo pun menyuruh Soji untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Lalu ia pun pergi dari sana. Kemudian scene berpindah ke masa flashback-flashbackan yang ternyata ayahnya Ryo telah bekerja sebagai seorang supir untuk mengantar Kohei kemanapun ia pergi. Karena itulah Ryo pun terpaksa harus tunduk dan pindah ke sekolah SMA Shenomon karena Kohei merupakan bos ayahnya. Setelah itu Kohei pun menugaskan Ryo untuk menguasai SMA Shenomon di tangannya.
今日からお前ら Kemudian scene berpindah kepada SMA Hosen di mana Yuken sedang latihan baku hantam dengan calon penerus pemimpin Hosen di sana. Lalu Sabakan memberitahu Yuken kalau HP-nya terus berbunyi karena Kenjo ingin menelponnya. Namun Yuken terus melanjutkan latihannya dan tidak memperdulikan teleponnya. Sedangkan di tempat lain, Kenjo sendiri tiba-tiba dikepung oleh 3 aliansi itu. Hingga akhirnya Kenjo pun tumbang parah karena dihajar oleh mereka. Bersamaan dengan itu, Tsukasa mendapatkan kabar kalau SMA Senomon, SMA Kamasaka, dan SMA Ebara kini sedang mengincar SMA Oya. Mengetahui itu, Tsukasa menyuruh Fujio untuk memberikan keputusan yang terbaik dan benar untuk menghadapi mereka. Karena jika SMA Oya kalah, maka itu adalah salahnya Fujio sebagai pemimpin.